Hai, hai. Oke, welcome back to my channel. Halo. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan terkait pemaparan modul KIMA. Ada yang tahu nggak sih modul KIMA, KIMA itu apa? KIMA atau biasa disebut dengan giant clams merupakan kewan atau kerang raksasa yang berada di lautan. KIMA sendiri biasa ditemui pada daerah terumbu karang ataupun padang lamun. Nah, kenapa sih harus bahas KIMA? Kita harus bahas KIMA karena KIMA merupakan salah satu hewan laut yang terancam ataupun dapat dikatakan susah ditemui di perairan ditemui kembali di perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan KIMA yang cukup lambat dan keberadaan KIMA di lautan yang menipis. Jadi kita perlu tahu apa itu KIMA. Nah, sebelum lebih jauh, perkenalkan aku Tiara Rahmawati dengan 3 NIM terakhir 140, aku dari kelompok 6. Nah, tujuan dari pembuatan video ini, aku ingin memberitahu ataupun menceritakan sedikit terkait KIMA. Oke, let's go! Nah, di sini ada salah satu KIMA yang ada di Indonesia. Salah satunya Hippopus hippopus. KIMA itu terdiri dari 2 genus besar, yaitu Tridacna dan Hippopus. Namun, sebagian besar itu berada di genus Tridacna, yang mana terdiri dari Tridacna gigas, itu yang paling terkenal dan paling sering dijumpai. Harus ada Tridacna sinulosa, dan banyak lagi. Sedangkan Hippopus sendiri itu genusnya itu sedikit spesies yang ada di dalamnya. Contohnya itu yang sering kita ketahui dan memiliki ciri khusus yaitu Hippopus hippopus. Bisa kita lihat di sini, Hippopus hippopus itu merupakan KIMA yang memiliki ciri khusus, yang mana di cangkang dari si KIMA itu memiliki bercak-bercak seperti darah. Nah, dari morfologi atau cangkang yang aku tampilkan, bisa dilihat sendiri kalau dia itu emang bener-bener mirip kayak kerang. Ya emang kerang sih, namanya kerang raksasa ya. Nah, tapi dia itu hidupnya cukup lama dan berkembang biaknya cukup lama dibanding kerang-kerang yang biasa kita makan. Nah, daging kima ini juga bisa kita makan loh. Nah, daging kima itu sendiri kan ada nih yang sebelah kiri itu warnanya kok gelap, warna hijau ataupun warna beragam. Nah, yang sebelah kanan itu kok warnanya pucat, lebih kelihatan bintik-bintiknya. Itu dikarenakan si kima itu sendiri tinggal di substrat yang mana di daerah pasir tersebut terdapat beberapa karang yang dimana kima sendiri juga bersimbiosis mutualisme dengan zooxanthella yang mana warna dari kima tersebut dipengaruhi oleh zooxanthella yang menempel, ada yang bersimbiosis dengan si kima itu sendiri. Nah, pada gambar yang sebelah kanan aku, mengapa sih kalau pucat itu merupakan fosilnya ataupun cangkang, hanya cangkang yang telah diambil atau yang telah diawetkan untuk herbarium, untuk kita belajar kayak gitu. Nah, ini tuh Hippopus hippopus. Dia itu memiliki ciri khas yang paling utama yaitu dia terdapat bintik-bintik atau bercak merah di cangkang itu sendiri. Nah, aku akan jelasin sedikit tentang kima Hippopus hippopus. Nah, ini nih udah aku cantumin. Kima Hippopus hippopus itu sendiri sering disebut dengan kima tapal kuda atau biasa disebut dengan kima itu atau disebut dengan kima kuku beruang. Kenapa sih disebut kima kuku beruang atau tapal kuda? Karena kima ini tuh salah satu kima yang besar yang mana
Dia menyerupai bentuk si kuku kuda, kuku beruang atau tapal kuda itu sendiri. Kima ini tuh ukurannya besar, yang mana bisa berukuran paling besar tuh hingga 2 meter. Dan beratnya tuh sampai 250 kilo. Besar banget kan ya, kita bisa makan daging kima itu mah. Bisa 2 minggu. Aduh, gak bisa habis. Terus ciri khas dari kima ini sendiri tuh dia memiliki lengkukan-lengkukan kecil di daerah cangkangnya itu sendiri. Dan yang udah aku singgung sebelumnya, dia memiliki bercak-bercak merah seperti stroberi. Kalau stroberi kan bercaknya putih tuh kayak B-nya. Nah ini kebalikan, badannya putih, bercaknya merah. Nah, kima ini tuh memiliki warna mantel beragam. Nah, ini kan dikenakan dipengaruhi oleh zooxanthella kan. Nah, itu ada mantel kuning coklat, hijau, abu-abu suram, ataupun beberapa warna lainnya yang tidak pernah melatih batas cangkang itu sendiri. Jadi kayak dia itu sedikit pemalu yang mana nggak pernah melatih batas cangkang itu sendiri kalau lagi makan ataupun lagi melakukan sesuatu. Nah, kima ini merupakan kima yang hidup di terumbu karang dengan padang lamun ataupun di padang lamun dengan kedalaman itu sampai 6 meter. Dalam banget kan ya. Terus dia itu mudah diambil karena apa? Karena itu nggak menempel di substrat, tapi dia dapat menenggelamkan diri di pasir itu, setahu aku gitu. Nah, apa sih manfaat kima tuh? Kenapa sampai kita harus perlu tahu kima itu? Kima itu di daerah masyarakat pesisir bisa dimanfaatkan sebagai hidangan yang lezat sekali. Nah, kima itu yang karena dia besar, jadi dimanfaatkan tuh buat masyarakat pesisir, buat makan-makan, buat pokoknya bahan masakan yang khas karena dagingnya yang banyak dan enak. Dan kaya akan nutrisi ya tentunya. Tapi mungkin rasanya seperti kerang biasa, tapi kita nggak tahu ya karena aku juga belum makan. Nah, untuk kima bagi ekosistem sendiri itu dia juga bermanfaat sebagai parameter bahwa laut itu apakah masih bagus apa enggak. Karena kima itu hanya bisa hidup di daerah atau di tempat yang mana perairan tersebut masih terjaga parameternya. Keren banget kan? Terus kima juga dia itu digunakan sebagai penghalang abrasi atau laju sedimentasi agar nggak terkena karang, karena itu dapat membunuh zooxanthella. Nah, buat ekonomi sendiri, kima biasa diperjualbelikan oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Gak boleh ya. Nah, karena itu dia bentuknya cantik dan unik, dia digunakan sebagai bahan pajangan di akuarium, dia digunakan sebagai kayak suatu ikonik di suatu perusahaan atau suatu gedung, dan lebih parahnya lagi, kima digunakan sebagai bahan bangunan pada masyarakat pesisir. Jadi kayak bisa dijadiin sebagai campuran buat tembok, atau bahkan kima itu bisa dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan ubin di rumah nenek kalian. Bayangin tuh, di ubin di rumah nenek kalian tuh pakai kima, cangkang kima itu sendiri. Nah, kasihan ya. Makanya kita tuh harus tahu apa itu kima dan bagaimana sih biar kita nggak mensalahkan atau nggak merusak atau menghilangkan kima dari habitat itu sendiri. Tapi tenang aja, kima itu juga udah dilindungi oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Dilindungi oleh Kementerian Kelautan Indonesia atau KKP yang dimana bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan atau Lingkungan Hidup nomor 12 KPTS nomor 2 tahun 1987 yang melarang penangkapan dan perdagangan kima karena waktu saat ini masih marak ataupun masih sering terjadi jual beli kima. Selain itu, dia juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 dan peraturan terbaru yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Nah, dengan ini kita harus jika bertemu kima, kita harus lebih berhati-hati agar tidak merusak ataupun bahkan mengambil dan membunuh si kima itu. Oke sob,
Lalu bagaimana sih biar si Kima itu nggak punah banget di perairan? Nah, kita bisa melakukan penangkaran Kima, yang mana penangkaran Kima dapat kita lakukan baik secara alami ataupun buatan. Nah, secara buatan kita dapat melakukan dengan cara tetap saja di daerah pesisir atau di daerah pantai ataupun di tepi laut, yang mana kita membuat bak-bak yang disesuaikan dengan parameter kehidupan Kima, yang mana di babak tersebut Kima akan dirawat dengan sepenuh hati agar dapat berkembang biak dan melestarikan kehidupannya dan melanjutkan kehidupannya lagi. Nah, secara alami, Kima terjadi penangkaran itu dilakukan di dalam laut itu sendiri, sob. Jadi kayak Kimanya itu tuh di dalam laut itu sendiri, di substratnya itu sendiri, kita kasih tempat tuh kayak pagar, kayak apa ya, kayak kandang dari besi kotak gitu. Nah, jadi ada secara tertutup dan terbuka. Kalau tertutup itu jadi kayak ada itunya tutupnya gitu loh, jadi kayak bener-bener kayak toples gitu. Jadi tujuannya tuh biar nggak dimakan predator, karena Kima yang kecil itu sering dibuat makan predator karena rasanya enak ya mungkin. Nah, terbuka itu nggak ada tutupnya gitu, jadi kayak di alam, kalau secara alami itu jadi manusia atau si pelestarian Kima itu, si orang pelestarian Kima itu dia akan menyelam ke dalam lautan dan mengecek bagaimana Kima itu dapat berkembang biak ataupun enggak. Oke. Nah, kita udah tahu tuh bagaimana manfaat Kima, bagaimana resiko Kima, bagaimana peran Kima. Oke, janganlah kita memakan Kima atau membeli atau dengan tega mengambil Kima dari lautan jika kita bertemu ya. Mari kita jaga Kima agar ekosistem kita di lautan tetap terjaga. Agar anak cucu kita dapat melihat apa itu Kima secara langsung, tidak melalui Google. Oke, let's go. Mari kita jaga Kima. Ups, ternyata udah habis nih. Oke, sampai sini sampai sini obrolan kita saat ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. See you.